Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita masih pada adab talib ma'a syaikh. Sekarang masuk pada adab yang berikutnya, adab yang ke-20. Qala al-mu'allif rahimahullah, nashatu syaikh fi darsihi yakunu ala qadri madarik talib istima'i. Nasyat, semangatnya seorang syekh pada pelajarannya yakunu ala qadri madarik talib, sesuai dengan kadar daya tangkap seorang talib. Madarik, daya tangkap seorang murid istima'i, dalam dia mendengarkan pelajaran. Wa jam'i nafsih, dalam mengumpulkan semangat dirinya. Wa tafa'uli ahasisih, dan reaksi indra dia. Ma syaikhihi fi darsih, sama gurunya ketika dia belajar. Gurunya semangat, tak semangat tergantung murid. Muridnya kelihatan bersemangat, kelihatan perhatian, kelihatan serius, gurunya juga semangat. Kalau muridnya malas, tidak ada perhatian, tidak ada istifadah, sibuk ngurusi kerjaan dia sendiri, jadi misalnya gurunya malas. Nah, dan ini barakallah itu berakibat pada al-hirman, dalam mengakibatkan al-hirman, haram diharamkannya sang murid dari ilmu tersebut. Walihada, oleh karena itulah, fahdar an takuna wasilata qat'in li ilmi. Hati-hati kamu, jangan sampai engkau menjadi wasilah, menjadi pihak perantara yang memutuskan ilmu guru tadi. Jadi kamu jangan jadi orang yang jadi penyebab guru tersebut namun menyampaikan ilmunya. Hilkatul, dengan tindakan malas-malasan. Wal futur, dan lemah semangat belajar. Wal etika, dengan sandaran. Etika itu miring begini. Ini etika. Kalau tidak boleh namanya isnad. Paham ya? Kalau nempel begini itu tembok namanya isnad. Kalau etika miring begini. Ala syibih. Tetap begini alias sebelah kirinya. Kayak orang santai. Wan sirafil zihni, atau otaknya pergi kemana-mana. Wa futurih, dan juga lemah dalam berpikir. Ini semua tindakan-tindakan yang membuat seorang syekh, seorang guru tadi malas ngajar. Paham? Kalau yang di pesantren misalkan, gurunya sudah datang, muridnya masih belum datang. Yang ini mandi, yang ini masih nyuci, yang ini masih sarapan, yang ini masih pakai baju, yang ini masih pakai ini. Nunggu gurunya datang satu, kadang kumpul semua, kadang aku semua. Itu jelas tindakan-tindakan yang membuat lemah semangat seseorang untuk mengajarkan ilmunya. Gitu ya. Sehingga dalam bab yang semacam itu, adabnya seorang talib duluan datang sebelum gurunya. Atau ketika harus sampaikan ilmu oleh gurunya, yang ini bersandar, yang ini bertelekan, yang ini ngantuk, yang ini tidur, yang ini ngorok, yang ini nulis sendiri, yang ini buka-buka buku, yang ini ngelamun sana kemari, nggak perhatian, misalnya
Itu juga merupakan hal-hal yang membuat seorang syekh menjadi malas untuk mengajarkan ilmu. Maka kamu jangan menjadi pihak yang menjadi penyebab putusnya ilmu tersebut. Allahu musta'an. Qala Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Kata Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, hakul faidah, haknya sebuah faedah, ini faedah ilmiah, dia punya hak. Haknya faedah ialah alla tusaqa illa ila mubtaghiha. Jangan dihantarkan siak, tusaqa ya suku menggiring gitu ya. Jangan digiring, jangan dihantarkan, jangan disampaikan kecuali kepada orang yang mencarinya, mubtaghiha, orang yang mencarinya. Wala tu'rada, dan tidak dipaparkan faedah itu illa 'ala raghibi, kecuali pada orang yang menyukainya. Raghibati mencintai, raghibaan membenci. Jadi raghibatiha, orang-orang yang mencintai, yang mengharapkan faedah tersebut. Fa idza ra'al muhadditsu ba'dal futuri minal mustami'. Kalau seorang muhaddits yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan hadis, dia melihat sebagian kemalasan dari seorang mustami, pendengar ilmunya, falyaskut, maka dia harus diam. Ini adab. Fa inna ba'dal utaba'i qal, sebab sebagian orang-orang adib, orang-orang sastra, orang-orang udaba mengatakan, nasyatul qail ala qadri fahmil mustami'. Semangatnya orang berbicara tergantung kadar pemahaman yang mendengarkannya. Menyampaikan semangat, gak ada yang paham, gak ada yang perhatian, iskut, diam sudah. Ilahuna alhamdulillah. Ya. Dikarenakan barakallahu fikum ada faedahnya, atau sedikit sekali faedahnya itu. Atau terjadi sesuatu yang membuat bencinya seorang guru atau bencinya seorang mustami yang mendengarkan. Yang muridnya tadi itu guru, yang mustami tadi itu merasa bosan atau semisalnya, sehingga dia nggak suka dengan apa yang disampaikan sama guru tadi, atau nggak suka sama guru tadi, atau gurunya yang bosan dan semisalnya membuat dia benci, nggak suka dengan para mustami'in dan semisalnya. Kalau boleh hal banyak sekali madarat, maka tidak dia miskin. Semasa bisa Nabi an Zaid bin Wahb, kemudian Khatib al-Baghdadi rahimahullah membawakan dengan syaratnya sampai kepada Zaid bin Wahb, dia mengatakan qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, ya ikhwan, hadithil qaum ma ramaquka bi afsal. Hadithil qaum, sampaikan hadis, sampaikan ilmu kepada seluruh kaum. Ma ramaquka bi absarihim, selama mereka memperhatikan kamu dengan pandangan-pandangan mereka. Ramqul basar itu pandangan yang tajam. Selama mereka memandang kamu dengan perhatian. Fa idza ra'aita minhum fatratan fanza'. Tapi kalau kamu melihat dari mereka fatrah, mulai loyo, patah semangat, lemah semangat, fanza', maka cabut. Jangan kamu teruskan ilmu tersebut. Ada. Barakallahu. Sehingga kalau ada seorang guru kok malas-malas ngajar, misalnya, itu jangan nyalakan gurunya dulu. Yang kali pertama disalahkan murid-muridnya, harus ngajar. Kita ini ada apa ya? Gurunya jadi malas ngajar dulu. Ternyata dicek, ya murid-muridnya itu yang beling-beling, yang bandel-bandel, yang nggak ada adabnya dan segala macamnya. Gurunya malas. Itu pada umumnya. Ada juga yang memang gurunya malas. Gurunya yang dikasih adab supaya punya semangat dalam menyampaikan ilmunya kepada Allah. Allahul musta'an. Ini prinsip ya, Pak. Sehingga Bapak ini prinsip juga berlaku bagi pihak yang menyampaikan ilmu di mana saja. Sehingga ini prinsip untuk para dai di antaranya. Ketika ilmumu
tidak diterima di sebuah masyarakat. Jangan ngoyo, atau jangan ngoyo. Jangan bersemangat ngotot untuk terus memberikan ilmu tadi kepada orang begitu. Dari tempat yang lain yang masih mau menerima dakwahmu, yang masih mau menerima ilmu. Paham? Tentunya yang kemudian sekali ngomong mau ngototin sama jadi enggak, artinya seupaya maksimal menyampaikan ilmu di sebuah tempat ternyata tidak mereka terima, maka jangan menghinakan ilmu setengah-tengah mereka, pindah ke tempat yang lain yang masih menerima. Nah, barakallah. Prinsip mereka medan dakwah itu luas, tidak selebar daun kelor, kata gitu. Sangat luas sekali. Di sini nggak mungkin, di sana nggak mungkin, di situ. Di setiap banyak tempat yang memungkinkan bagi antum untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ini prinsip. Hadithul qaum ma ramaku fi absarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanza'. Hadap yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala al-kitabatu 'ala asy-syaikh halat darsi wal mudzakarah. Menulis faedah dari seorang syekh halat dars ketika sedang belajar, wal mudzakarah dan ketika sedang bermudzakarah, murajaah. Wa hiya takhtalifu min syaikhin ila akhar fafham. Ini berbeda-beda terkait dari syekh yang lain, maka pahamilah. Hanya pahamilah kemauan masing-masing syekh tadi. Maksudnya ada seorang syekh yang senang untuk menyampaikan ilmu yang ditulis. Yang ditulis ya, dimelakan sama dia. Dimelakan, maka nulis semuanya. Ketika syekh menginginkan demikian dan kamu nulis, itu namanya adab. Yang nggak nulis, nggak punya adab. Paham ya? Ada pula seorang syekh yang menginginkan, seorang guru yang menginginkan, jangan tulis dulu. Dengarkan baik-baik keterangan yang ada. Dengan dia menerangkan panjang lebar, spesial, nanti dia ngasih khulasah, ringkasan. Dia tulis ringkasan tadi. Ketika ada orang yang nulis ketika syekh mensyarah, menerangkan, ini namanya khilaful adab. Paham ya? Karena yang kedua ya, gurunya kepengen didengarkan dulu ucapannya. Jangan kamu nulis. Kalau kamu nulis saat itu, maka kamu nulis si adab. Maka kamu dengarkan baik-baik, perhatikan dengan baik, cermati apa yang disampaikan sama sang guru, sampai kamu paham. Ketika guru mengatakan tulis, baru kemudian kamu nulis. Paham? Kadang dia menginginkan ikhtisar, terkadang memang dia menginginkan muridnya itu menulis apa yang dia dengarkan tadi. Kamu ringkas sendiri apa yang kamu dengarkan tadi. Maka baru kamu tulis. Itu namanya latihan sama fahmul masmu' ya. Ada namanya meringkas sendiri dengan kata antum, ringkasan dari apa yang kamu paham dari itu tadi. Maka yang cerdas dapat banyak, yang malas dapat sedikit. Gitu ya. Allah. Ala kulli hal dia terkait min syaikhin ila tergantung masing-masing guru. Qala rahimahullah wa li hadza adabun wa syartun. Tentang bab ini ada adabnya, ada persyaratannya. Insyaallah. Amal adab, adapun adab. Fayambaghi laka an tu'lima syaikhaka annaka sataktub. Maka seharusnya selayaknya bagi kamu engkau memberitahu gurumu ketika kamu hendak menulis. Au katabta ma sami'tahu mudzakaratan, atau kamu hendak menulis apa yang kamu pernah dengarkan dari gurumu yang mudzakarah itu. Ini adabnya. Ini barakallahu fikum dimulai sebelum baris. Baik untuk menulis atau merekam atau semisalnya. Izin dulu. Oh ini. Ini belum nyalakan. Syekh boleh saya rekam ceramah ini. Fadhal masyaallah. Direkam. Ada apa? Kalau saya mengatakan, "Lah, jangan direkam." Ya, malah.
Tapi ini masih mati ya, dimasukkan. Yang kemudian hidup dimasukkan, ngerekam dibalik saku. Ada baru mutakhir. Itu rekaman. Atau menulis. Syekh, boleh saya yang disampaikan sambil tulis. Kalau mengatakan tulis, kamu tulis. Kalau jangan, maka jangan. Tergantung gurunya masing-masing. Barakallah. Yang selama ini gimana? Di sini ada pembahasan. Bagaimana kalau gurunya diem? Kamu taruh di depannya, gurunya muridnya nggak izin, gurunya diem aja. Bagaimana ini? Jawabannya barakallahu fikum, kalau diamnya itu menunjukkan ikrar, sama al-ikrar wa ridha, la bas, enggak ada masalah. Sekarang koridornya apa sekarang? Coba dia. Idris. Sekarang korinah yang sedang antum alami sekarang ini apa? Korinah. Tidak boleh korinah ikrar atau karena apa? Ikrar ya? Tahu dari mana Pak ikrar? Dari kebiasaan. Masya Allah. Dari kebiasaan kalau ada masalah gitu ya. Kalau ada masalah mesti taruh. Simen. Gitu ya. Nah, disimpan aja marah kata yang rapi sama gurunya. Nah, itu menunjukkan gurunya tadi meridai atau mengikrarkan kebolehan di rekamnya atau ditulisnya darisnya. Atau bagaimana? Sehingga menunjukkan nanti na'azakumullah adabnya seorang pari itu sangat detail. Hal-hal yang semacam ini pun dibahas oleh para ulama. Wallahu musta'an. Wa amma syarat, adapun persyaratannya. Jadi kan adabnya yang afdhaliyah. Jadi ini persyaratannya, minimalnya. Fatushiru ila annaka katatahu min sama'ihi min darsih. Engkau memberikan isyarat bahwasanya engkau akan menulis sama'nya sang guru dari darsnya, dari pelajarannya. Tidak boleh didengarkan dari gurunya ketika dia daris. Allahul musta'an. Ada boleh. Adapun terkait dengan sukutul mujarris tadi itu kodenya harus dengan qarinah. Kalau menunjukkan dia ikrar, ridha, la bas. Tapi kalau misalkan ada qarinah yang menunjukkan dia enggak suka, maka jangan. Tapi yang afdal yang baik yang ada pada kalau itu dengan istizan, meminta izin dari peserta. Allahul musta'an. Lain guru, lain yang dia inginkan. Maka dia mengatakan faham. Talif min syaikhin ila akhar faham. Jangan pukul apa? Jangan mengatakan, loh Syekh, itu aja boleh kok yang ini enggak boleh. Gimana saya satu itu? Jangan bilang begitu. Beda satu syekh dari syekh yang lain. Masing-masing harus diberi izin. Setelah itu baru kamu akan tahu, oh ini boleh, yang ini enggak boleh, yang ini mau, yang ini enggak mau. Akan nampak ya, barakallah. Nah, khususnya ketika yang disampaikan atau pembicaraannya itu pembicaraan yang sifatnya itu konsumsi pihak khusus, bukan untuk umum. Entah terkait dengan masalah fitan barangkali, terkait dengan masalah fitnah, terkait dengan masalah pribadi seseorang, terkait dengan kehormatan seseorang, misalnya terkait sifatnya itu untuk pihak tertentu, forum khusus, bukan forum umum. Maka harus betul-betul lebih meminta izin kepada sang guru untuk boleh merekam atau tidak, menulis atau tidak. Allahu musta'an. Hadza wadih. Sekarang kita bahas adab yang terakhir, dan ini merupakan pembahasan yang cukup panjang dan lebar dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Dan ini merupakan prinsip seorang talibul ilmi, juga prinsip ahli sunnah wal jamaah. Qala rahimahullah taala at-talaqqi 'anil mubtadi'. Hukum talaqqil ilm, menimba ilmu dari seorang ahli bid'ah. Yang dimaksud dengan mubtadi' di sini seseorang yang sudah diklaim sebagai mubtadi', ya. Diklaim sebagai mubtadi'. Adapun sahibu bid'atin, seseorang yang pernah seorang yang terjatuh dalam sebuah kebid'ahan, itu lain pembahasan. Kalau yang terjatuh itu mungkin karena zallah atau kegelinciran, mungkin dikarenakan hafwah atau misalnya, maka
Ada upaya pembenaran terlebih dahulu. Tapi yang diomongkan sekarang ini adalah ahlul ahwa wal bidah. Artinya sudah diklaim sebagai mubtadi'un dhalal. Qala rahimahullahu taala ihzar Abul Jahli al-mubtadi'. Dijuluki Abu Jahal. Hati-hati kamu dari Abu Jahal. Yaitu al-mubtadi'. Masya Allah. Alladzi massahu zayghul aqidah. Seseorang yang ditimpa penyimpangan akidah. Wa ghashiyathu sahbul khurafah, dan diliputi oleh awan khurafat. Wa yuhakkimul hawa, dia bertahkim, berhukum dengan hawa nafsunya. Wa yusammihil aql, dan dia namakan dengan akal. Wa ya'dilu 'anil nafs, dan dia berpaling dari nafs. Adalah an itu mala anhu, berpaling daripadanya. Paham ya? Kalau adalah ila menuju kepadanya. Kata-kata adalah saja mengandung makna adil. Itu harus tahu bagaimana ta'adinya, muta'adinya. Itu di ilmu sharaf atau nahwu. Ilmu sharaf. Nah, di sini wa ya'dilu anil nafs, maka dia berpaling dari nafs Al-Qur'an. Ini barakallahu fikum, nampak yang dimaukan sama beliau yang dari kalangan ahli kalam, ahli falasifah, orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada nasul Quran wal hadis. Dia mengatakan wahalil aqlu illa fin nafs. Bukankah akal itu hanya ada pada nafs? Al-jawab betul, pada nafs. Prinsipnya ikhwan, an-naqlus sahih la yu'aridul aqlas sharih. Nafs yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Barakallah. Al-aqlus sahih la yu'aridu an-nafsus sharih. Terbalik. Jadi an-nafsus sahih la yu'aridul aqlas sharih. Sama saja. Nafs yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Barakallah. Dan yang namanya akal, fungsinya itu ialah untuk memahami nafsul Qur'ani wa sunnah. Itu fungsinya akal. Diminta untuk tadabbur ayat, tadabbur hadis. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur Quran, ataukah di hati mereka ada penutupnya? Yang diminta tadabburnya, sehingga al-akal difungsikan, digunakan untuk memahami Alkitab was sunnah. Itu akal yang sehat, akal yang selamat. Bukan kemudian akal dijadikan sebagai hakim dalam menetapkan sebuah permasalahan. Allahumma musta'an. Wa yastansiku bil-dha'ifi. Kemudian dia mubtadi' tadi itu yastansiku bil-dhaif, berpegangan dengan hadis yang dhaif, pendapat yang dhaif. Wa yab'udu 'anis sahih, dan jauh dari hadis yang sahih atau pendapat yang sahih. Ini mereka ya. Ciri mereka tahkimul hawa, berhukum dengan hawa nafsu. Yang kedua taqdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada penukilan. Kemudian at-tamassuk bil dhaif, berpegangan dengan hadis yang dhaif, dan jauh dari yang sahih. 3 poin berusukan ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuqaru lahum ayyuban ahlus syubuhati wa ahlul ahwa. Mereka juga disebut sebagai ahlus syubuhat dikarenakan mereka penuh dengan syubuhat, penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir. Wa ahlul ahwa dikatakan sebagai ahlul ahwa dikarenakan mereka tahkimul hawa, berhukum dengan hawa nafsu, bukan dengan nas. Walidzalika kana Ibnu Mubarak rahimahullahu taala yusammi al-mubtadi'ata al-asaghir. Adalah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menjuluki mubtadi'ah sebagai asaghir, orang kecil. Walaupun tua umurnya. Kullu mubtadi'in saghir, dzalil,
dikarenakan dia menyelisih sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya ya, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala as-saghara wa dhillata 'ala man khalafa amri. Nah, dan Allah menjadikan as-saghar kekerdilan, wa dhillah kehinaan, 'ala man khalafa amri bagi orang-orang yang menyelisih sunnahku. Hadis rupanya ya, itu penggalanya. Wa ja'ala as-saghara wa dhillata 'ala man khalafa amri. Wa qala Adz-Dzahabi rahimahullah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan, ini ucapan ketegasan sikap. Idza ra'aital mutakalliman mubtadi' yaqul, kalau kamu melihat seorang mutakallim ahli ilmu kalam yang mubtadi' itu mengatakan, da'na minal kitab wal ahadits, tinggalkan kami, biarkan kami dari kitab dan hadis, wa hatil aql, datangkan akal kepada kami. Fa'lam annahu Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Bagaimana mungkin dia mendahulukan akal daripada penukilan? Abu Jahal, orang goblok itu. Wa idza ra'aita salika tauhidi, dan kalau engkau melihat as-salik, orang yang suluk sufi, at-tauhidi, yang punya prinsip manunggal dan kusikaula, yang punya prinsip wahdatul wujud, ini kaum sufi ya. Yaqul, dia mengatakan da'na minan naqli wa minal aql, tinggalkan kami, biarkan kami dari penukilan dan akal. Nakal tidak mau, akal tidak mau. Wa hadhihi dzauq wal wujud, katakan kepada kami dzauq. Dzauq itu perasaan, wal wujud itu ya sama dengan itu ya, yang dia rasakan dalam hatinya, yang mereka rasakan dengan ma'rifat. Nah, dengan prinsip hadatsanya qalbi an rabbi, hatiku menyampaikan dari Rabbku. Ini namanya dzauq wal wujud. Kalau kamu melihat orang semacam ini, fa'lam annahu iblis, ketahuilah orang iblis, qad dhahara bi surati bashar, yang telah muncul dengan bentuk manusia, au qad halla fi, atau iblis yang telah merasuki manusia tadi. Fa'in jabunta minhu fahrub, kalau kamu takut darinya, lari kamu. Fa'in jabunta, kalau kamu takut minhu, daripadanya, fahrub, lari kamu. Wa illa, tapi kalau kamu enggak takut, kamu berani, fasra'hu, kamu duel lawan dia. Nah, bulat sama dia. Wa beruk ala sadri, kemudian kamu tindih dadanya. Duel, kamu jatuhkan, tindih dadanya. Waqra alaihi ayatul kursi, lalu kamu bacakan ayat kursi, wahnakhu, dan kamu pegang lehernya. Siapa kan ya? Maksudnya tadi dulu, dijatuhkan, tindihi dadanya, pegang lehernya, bacakan ayat kursi. Siapa kan? Di ruqyah. Kenapa? Ada jin. Allahu Akbar. Ini sikap keras barakallahu fik yang disebutkan di sini ala Zahabi rahimahullah untuk ashabul ahwa'i wal bidah. Dan ini merupakan prinsipnya Ahlussunnah. Yang pertama terkait dengan ilmu kalam, yang kedua ini terkait kaum sufi. Nah, yang semacam ini barakallahu fikum untuk dipraktikkan dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita, ya bukan orang sembarangan yang melakukannya. Yang memungkinkan demikian kalau yang ghalib, yang dominan, yang dominan ya Ahlussunnah, mereka minoritas dan tidak mau diajak kebaikan, itu pun dilakukan oleh orang-orang yang punya pengaruh di situ. Tapi kalau kemudian orang-orang kayak kita ini melihat, wah ini ada sufi, apalagi di Madura banyak ini, ada Madura saja ini. Nah, sudah langsung kamu ada sufi, siap, tidak ada duel, jarang, kursi keluar itu carok-carok jadi kan, repot itu saya ya,
Ya kalau dianya yang di belakangnya dia banyak. Dan demikian. Kita harus jangan pertimbangan masalih dan mafasid. Barakallah. Nah, pengertian waknakfu dicekik itu agak begini akan sampai mati gitu ya. Allah. Qala rahimahullah taala. Lupanya membawa pemahaman untuk menerangkan sahihnya lebih. Qala rahimahullah taala wa qala aidan rahimahullah. Wa qara'tu bi khatti Syekh al-Muwaffaq. Katanya Zahabi, aku pernah membaca dengan tulisannya Syekh al-Muwaffaq Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qal dia mengatakan sami'na darsahu. Kami pernah mendengarkan pelajarannya yakni Ibnu Abi Asrun. Ma'akhi Abi Umar bersama dengan saudaraku Abu Umar. Wang qata'na. Kali-kali terus putus setelah itu. Berarti itu harusnya Ibnu Abi Asrun. Fasami'tu akhiyatu. Saya mendengarkan saudaraku mengatakan, dakhaltu alaihi fa. Saya masuk lagi setelah itu kepada Ibnu Abi Asrun. Faqala, maka dia mengatakan, liman qata'tum anni. Kenapa kamu kok putus dari aku? Enggak lagi menghadiri darasku. Qultu, saya katakan kata saudaraku tadi, Abu Umar, inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan innaka asy'ari. Sesungguhnya kamu itu asy'ari. Dia pemikiran asy'ari. Faqal, maka kata Ibnu Abi Asrun mengatakan, wallahi ma ana asy'ari. Demi Allah aku bukan asy'ari. Ini kebiasaannya semua orang ya Pak. Hizbiyin, setelah tidak mau dikatakan dia sebagai hizbi, nggak mau dikatakan sebagai asy'ari. Orang kamu itu asy'ari, wallahi bukan asy'ari. Allah, yang mana yang percaya? Yang dipercayai para hukum ialah khabarun nas as-siqat, beritanya orang-orang yang terpercaya. Yang ini, nggak bisa kamu percaya. Yang namanya Malik, namun dibilang Malik. Yang namanya koruptor, namun dibilang koruptor. Nggak mau ya. Kalau khabarnya siqah, terima. Hada makna hikayah, inilah makna hikayah. Syahidnya barakallahu fikumnya tindakan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan saudaranya Umar tidak mau lagi hadir pada pelajarannya seseorang yang dikatakan Asy'ari. Tinggal menjauh dari masjid tersebut. Juga mengisyaratkan barakallahu fikum tidak belajar kepada mustahil itu umum, meliputi semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, baik bid'ah fikrah, bid'ah amaliyah, apa yang punya semisalnya, bid'ah fikih ataupun yang ibadiyah, semuanya ada. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Malik rahimahullahu ta'ala qala, mengatakan yukhadul ilmu an arba'atin. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 pihak, 4 jenis orang. Yang pertama safihun yu'linus safah. Orang yang safih, yang bodoh, yang terang-terangan bodohnya. Jangan kamu ambil ilmu dari orang yang bodoh. Katanya mereka kafiru syai' yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, nah mungkin memberi. Nah kalau kamu belajar sama orang-orang bodoh, maka kamunya lebih bodoh daripada gurumu tadi. Allah Dia mengatakan wa in kana arwan nas, walaupun dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan. Artinya walaupun dia orang yang pandai bicara. Dulu kemudian masalah riwayat banyak riwayat, tapi dia orang sahih, tidak mau dia apa-apa. Kalau sekarang ini kosong nyari dunia, pandai ngomong, orasinya masya Allah, tapi 0 nggak ada ilmiahnya sama sekali. Jangan ngambil dari dia. Yang kedua, wasahibu bid'atin yad'u ila hawa. Ada wasyahid dan sahibul bid'ah yang menyeru kepada hawa nafsunya. Ini dia, jangan kamu ngambil dari mereka. Ini larangan dari Imam Malik rahimahullah. Yang ini prinsip jelas.
Yang ketiga, waman yakdzib fi haditsin nas, dan seseorang yang berdusta ketika bicara dengan orang lain. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadits, walaupun aku tidak menuduhnya dia dusta dalam perkara hadis. Yani orang yang suka berbohong dalam berbicara. Kalau dia dusta dalam perkara hadis, jelas enggak boleh bekerja apa. Tapi di muka sekarang orang yang suka berdusta ketika bicara sama orang lain, suka membohongi orang, jangan. Yang keempat, wasalihun 'abidin fadil. Orang yang sah, orang yang abid, orang yang fadil yang mulia. Idza kana la yahfazu ma yuhaddits, kalau dia tidak menghafal apa yang dia sampaikan. Pada masa dulu barakallahu fikum. Dulu itu masa-masa orang sangat cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubbul ilm sangat tinggi, cinta ilmu sangat tinggi pada masa itu. Dan pada masa itu masa-masa keemasan para ulama ahli hadis. Tamam, mereka sangat masyhur di kalangan umat Islam. Ahli ibadah yang dikenal sebagai abid, zahid, yang fokus ibadah, mereka ini ikut-ikutan gitu. Karena ikut-ikutan dengan para ulama al-hadis. Karena kan hubbul hadis, hubbul ilm yang sangat tinggi pada masa itu, mereka sudah ikut-ikutan. Tetapi tidak mengikuti thariqahnya para ulama hadisin. Paham ya? Maka mereka juga ikut menyampaikan ilmu. Qala Rasulullah SAW, qala kaza, dengarkan dari sifat begini. Akibatnya barakallahu fikum ialah katsura fihim sul hifz. Banyak terjadi pada mereka jeleknya hafalan. Wa katsura fihim tamam katsal ghalab, dan banyak pada mereka kesalahannya fatal yang banyak. Dalam perkara apa ini? Dalam perkara hadis, paham ya? Dikarenakan tidak ikut dengan thariqahnya para ulama muhaddisin. Mereka sibuk dengan belajar, sibuk dengan ibadah. Ya, sekali hadis dengarkan ngambil dari si fulan, dari si alan, ibadah lagi dan segala macamnya. Akhirnya banyak yang sayul hifzi, banyak yang katsirul ghalab, yang banyak kesalahannya, banyak yang gonjang hadisnya dan segala macamnya. Akhirnya ditinggalkan hadis oleh para ulama. Tipe ini yang dikatakan sama beliau. Orang yang saleh, yang abid, yang fadil, kalau tidak menghafal apa yang disampaikan. Maksudnya kalau dia seorang yang abid, yang fadil, tapi dia seorang yang dhabit, mutqin, thiqatun, adlun, maka terima ya. Aneh, diterima. Itu kalau semata-mata abid, semata-mata saleh, tapi ilmunya tidak mutqin, enggak boleh diambil. Allahul musta'an. Pada masa itu khanatina azakumullah, ada tiga pihak. Pihak yang pertama yang betul-betul sangat perhatian dengan hadis. Dikarenakan masa itu masa yang betul-betul masa cinta dengan ilmu. Tetapi mahindahu ibadah, tidak ada ibadahnya. Bahkan jatuh dalam berbagai macam kemaksiatan. Hafidz kabir, wah hafalnya luar biasa. Tapi dia syaribul khamr, salam minum khamr, salam la yusalli, kata nggak salat, dan semisalnya. Itu ada ya, ada ya. Wati hafidz kabir, dikenal hafalan luar biasa. Bukan orang luar biasa. Ibadahnya nggak ada. Ini banyak dikumpulkan beberapa orang rawi, salam rawi fil hadis hafiz, tapi dia kadang yasrib, nyolong, maling, kadang yashrab, minum khamr, kadang layu salli Jum'ah, enggak salat Jumatan tanpa uzur, kadang layu salli dan segala macamnya. Banyak dia kok. Itu yang pertama. Bagus sama tidak ini? Jawabannya jelek. Yang yang mereka contohkan barakallahu fikum ya Asy-Syadzakuni, Sulaiman ibn Dawud, Abu Dawud Asy-Syadzakuni. Asy-Syadzakuni pada nama ini. Tunggu dong, Sulaiman ibn Dawud Asy-Syadzakuni. Ini hafidz kabir, diakui hifdzuh,
Hafalan dia tenang dikerahkan oleh para ulama besar pertama kali itu. Hafid, tapi dia yashrabul khamr. Minum khamr. Memang disebut dalam bahasa Jawa demikian. Lalu yashrabul khamr. Tipe yang kedua yang tadi dikenal di kalangan masyarakat abid, zahid, fadil, soleh, masya Allah. Tapi dia jelek hafalan perkara yang hadis, tidak perhatian dengan al hadis. Hal ini tipe yang bagus sama jelek? Nggak bagus ya. Sementara tipe yang ketiga barakallahu fikum, keumuman para ulama kita al-hadis, al-abdad, al-thiqat, al-masyahir. Mereka mengumpulkan antara ibadah dan ilmu. Di kalangan umat dikenal sebagai muhaddits kabir, hafidz kabir, imam ahli hadis pada masanya. Di saat yang sama dikenal abid, fadil, saleh. Jumlahnya sangat banyak. Seperti yang memberikan contoh siapa mereka ini di antaranya? Abdullah bin Mubarak Allah barik. Tamam, dikenal ibadahnya abid, luar biasa. Bahkan mujahid yang berjihad fi sabilillah. Semua khisarul khair, semua perang kebaikan ada pada beliau. Beliau muhaddits besar, imam ahli Khurasan. Wa pada Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad wa ila akhirih. Umumnya para ulama ahli hadis pada masa itu mengumpulkan antara kedua-dua. Hadza huwal afdal wal akmal. Allahu musta'an. Masih lama ya. Qala rahimahullahu ta'ala fa ya ayyuha talib. Setelah beliau membawakan banyak penukilan dari salafun salih yang menunjukkan mereka tidak mau mujalah dengan sahabat ahlul bidah. Beliau mengatakan fa ya ayyuha talib, wahai para santri, wahai para murid, idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar, kalau kamu dalam keluasan dan ikhtiar bisa memilih, fala ta'khud an mubtadi'in, maka jangan sampai kau mengambil ilmu dari seorang mubtadi', rafidhiyin au kharijiyyin au murji'in au qadarin au quburi, dari seorang rafidah atau dari seorang khawarij atau murji'ah atau qadariyah atau quburiyah wa hakadha. Beliau mengatakan idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar, kalau kamu ada keluasan, masih banyak ulama ahlus sunnah, masih banyak masyayikhus sunnah, masih banyak tulabul ilmi ahlus sunnah, ada keluasan, maka jangan sekali-kali ngambil dari mubtadi. Difahami kalau belajar kepada mubtadi pada saat yang darurat, hal ikhtirar, diperbolehkan. Berarti pembolehannya barakallahu fikum dengan persyaratan. Yang pertama ialah tidak ada satu orang pun dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah yang ada atau yang mampu mengajarkan ilmu tersebut. Yang ada hanya siapa itu? Hadal mubtadi. Misal ilmu faraid muwaris. Faraid ini harus tahu mereka canggih dalam kalangan faraid ya. Macam-macam sama mereka ya. Sama yang mereka di sini. Ya ahli bidah dari kalangan kaum sufi ya. Paham? Yang belakang hijau itu. Di samping mereka jagoan nahwu juga jagoan faraid. Ya gitu ya. Masya Allah. Ini lagi menghadapi al-bi'ah itu. Kata biasa berjatuh, salah tuh gitu. Allah Ustaz. Mereka tuh jago dua ilmu al-Arabiyah wal Faraid. Misal, tidak ada satu orang pun dari kalangan Ahlus Sunnah yang mampu mengajarkan ilmu ini. Tidak ada. Di sebuah negara atau sebuah tempat yang luas itu
tidak ada satupun dari kalangan ulama sunnah atau masyayikh sunnah atau du'at sunnah, tulabul ilmi ahli sunnah yang mampu dan bisa mengajarkan ilmu ini. Padahal harus dipelajari, diterangkan yang betul, yang syar'i ya, masalah pembagian waris. Yang ada cuma tokoh sufi ada, as-salikiyat tauhid tadi, sufi. Dikenal dia jago dalam faraid. Maka terpenuhi syarat pertama dalam kondisi itu kondisi darurat. Harus syarat pertama apa? Baru syarat itu gambaran daruratnya. Syarat yang kedua barakallahu fikum ialah engkau tidak dikhawatirkan terpengaruh dengan akidahnya. Hadza talib la yaktar bihi. Santri ini tidak terpengaruh, tidak tertipu dengan gurunya yang mubtadi itu. Berarti murid ini harus mapan akidahnya, bisa mengcounter afkar, pemikiran yang menyimpang yang ada pada gurunya, dan dia mampu untuk mengambil ilmu yang dia inginkan saja. Tauhidnya dapat, bid'ahnya gurunya alih SPND. Jadi ambil. Ini dua perkara yang sangat penting sebetulnya. Yang disebutkan sama Imam Muzahid rahimahullah, lana sirkuhu wa alaihi bid'atuh. Lana sirkuhu wa alaihi bid'atuh. Untuk kita kejujuran dia, atas dia kebid'ahan. Yang terkait dengan masalah salah seorang rawi yang Syiah. Kalau dia sangat jujur, kalau diterima perawi ini, dan dikatakan lana sirkuhu wa alaihi bid'atuh. Paham ya? Terkait dengan contoh yang saya bawakan, lana faraiduhu wa alaihi sufiyatuh. Kita ambil ilmu faraidnya, atas dia sufiyahnya. PND kalau boleh sufiyah. Yang ini. Itu dua persyaratan penting yang disebutkan oleh para ulama. Adapun zaman sekarang ini barakallahu fikum, kondisi kalian masih dalam kondisi as-sa'ah wal ikhtiyar alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang mampu mengajarkan ulum syatta, berbagai macam ilmu agama dan dari kalangan ahlus sunnah. Sehingga la takhud an mubtadi'in, jangan ngambil sedikit pun dari seorang bid'ah. Ini prinsip. Belum katakan baik. Ini antum camkan baik-baik. Fa innaka lan tablugha mablaghar rijal. Sebab sesungguhnya engkau tidak akan mampu mencapai martabatnya seorang rijal, seorang tokoh. Rujulah seorang tokoh. Sahih al-'aqdi fi din, yang sahih akidah dalam keragamanya. Madinul ittisal billah, yang kuat hubungannya dengan Allah Taala. Sahihin nawar, yang benar, sahih cara pandangnya, cara berpikirnya. Taqful athar, yang mengikuti atharnya salafun salih, illa bihajri btadi'ati wa bid'aihim, kecuali harus dengan menghajar, memboikot, meninggalkan ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka. Ada kalam nafis jiddan. Seorang itu dikatakan mampu mencapai martabat orang yang puncak, yang rijal bil makna, ketika dia betul-betul sebagai orang yang sunni fil aqidah, tamam, sebagai orang sunni salafi aqidatan wa manhajan wa ibaratan wa muammalatan ila akhirih, jauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hada huwa rijal di sini tokoh ya kan. Martabat seorang yang rijal, betul-betul lamang, laki-laki tenang, betul-betul lamang, laki-laki sungguhan, yang rijal, yang kokoh akidahnya, yang kuat ibadahnya, yang kuat cara pandangnya, yang kokoh ilmunya, mengikuti salafun salih, harus itu salafi dan harus jauh dari ashabul ahwa'i wal bidah. Masya Allah, nanti mereka butuh ya, nanti mau belajar apa? Insya Allah ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alright, insya Allah nanti akan kita pelajari pada
apa namanya tahun-tahun yang berikutnya insyaallah. Ya, insyaallah. Panjang ya, Pak. Terus ya, enggak apa ya. Sampai dulu ya. Tanggung ini kalau dihentikan nanti malah enggak nyambung lagi ya. Ini harus kita semua harus gitu. Qala rahimahullah ta'ala wa kutubus siyar wa kutubus siyar wal i'tisam bis sunnah hafilatun bi ijhazi ahli sunnah al bid'ati. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab yang membahas i'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, hafilah penuh full bi ijhazi ahli sunnah al bid'ah, dengan sikap tegas ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Wa munabadatil mubtadi'ah, menyingkirkan ahli bid'ah. Wal ibti'adi anhum, menjauh dari mereka. Kama yabta'idu as-salimu 'anil ajrabil marid, sebagaimana orang yang sehat, yang salim, yang sehat, menjauh dari orang yang kena kusta yang sakit. Ajrab yang kena kusta, al-marid yang sakit. Pepatahnya, firra minal mubtadi'ati firaraka minal asad. Lari kamu dari ahli bid'ah sebagaimana kamu tahu berbagai macam. Nah, gitu ya. Itu dari hadis dari para ulama. Apa hadisnya ya? Firra minal majzumi firaraka minal asad. Orang yang kena penyakit kusta, lari kamu dari dia sebagaimana kamu tahu dari macam. Jadi balik, firra minal mubtadi'ati firaraka minal asad. Walahum qisasun wa waqi'atun yatulu syarhuha. Mereka ada para ulama salaf punya kisah-kisah, wa waqi'at, kejadian nyata yang panjang penjabarannya. Itu semua waktu. Lakin yatibu lil isyarah ila ru'usil muqayyadati fiha. Tapi saya suka untuk mengisyaratkan kepada ru'us, poin-poin penting tentang masalah ini. Di antaranya, faqad kana salaf rahimahullahu taala yahtasibuna al-istighfafa bihim wa tahqirahum wa rafd al-mubtadi' wa bid'atihi. Dulu salafun salih yahtasibun, menganggap yahtasibun, mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisab ya. Dengan apa? Istighfar dengan merendahkan, melecehkan dari bid'ah. Wa tahqirahum, menghinakan mereka. Wa rafdul mubtadi' wa bid'atahu wa bid'atihi, dan menolak ahli bid'ah dan kebid'ahannya. Maka ihtasib, tindakan yang tadi itu sebagai ibadah, dan mereka meminta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadziruna min mukhalatatihim wa musyawaratihim wa muakalatihim, dan mereka mentahdzir, memperingatkan umat tidak boleh bergaul, mukhalafah, bercampur dengan mereka, atau musyawarah dengan mereka, atau bahkan makan bersama dengan mereka. Mukhalafah tidak boleh, musyawarah tidak boleh, makan bareng pun tidak boleh. Apalagi acara bersama gitu ya. Masya Allah. Daurah ilmiah yang dilakukan ahlu sunnati wal jamaah. Ya, 3 hari. Masya Allah. Pembicara yang pertama Al-Ustaz Fulan Ibnu Fulan, nanti yang dikenal sebagai ustaz yang sangat benar dan mengaku sebagai dai salafi. Yang kedua Ustaz Fulan Ibnu Fulan, yang dikenal sebagai tokoh suri. Ustaz Fulan Ibnu Fulan yang ketiga sebagai tokoh ikhwani. Mobil. Nah, satunya lagi bintang tamu. Nah, ada tamu, bintang tamu yang diundang secara khusus, tamu spesial. Al-Ustaz Fulan Ibnu Fulan Al-Khariji. Mereka kumpul di sisi ya, dari satu. Nah, Masya Allah ya. Yang ini ceramah, yang ini ceramah, yang itu ceramah, Masya Allah. Kayak begitu ya. Allah musta'an. Bagaimana punya apa tadi? Apa itu taklid? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh di mana? Mukhalafah, muakalah, ya.
bercampur dengan mereka, makan bareng sama mereka. Masya Allah. Ada apa? Ini ciri-ciri seseorang yang menyimpang dari prinsip. Apapun alasannya, mereka beralasan, kapan lagi aku akan berdakwah di tengah mereka dan menyampaikan ilmu salah ini kepada mereka kalau aku nggak masuk tengah-tengah mereka. Ada alasan itu pertanda prinsipnya kamu sudah menyimpang. Tidak bisa. Mukhalafah tidak bisa. Mujalasah tidak bisa. Jangankan itu muakalah tidak bisa. Muakalah mangan bareng tidak bisa. Jadi satu meja pembicara, ada kue apem, ada kue Robosari, ada ada roti ini, roti itu, itu meja, masya Allah. Nunggu giliran bicara saja. Nah mungkin kamu kemudian Assalamualaikum ini sururi ini ikhwan ini khariji. Nah mungkin kamu pegang sama mereka sih. Tidak mungkin. Mesti harus senyum, salaman, lebih yang di kiri, gitu ya. Segala macamnya ngobrol semuanya, gimana kabarnya. Kalau pun kita kalau nggak tahu namanya, Sasabeni lahir, gitu ya. Kalau seorang Sunni Salafi yang tenanang diundang aja udah nggak mau. Tidak usah. Ini ada 3 hari bersama. Banyak yang kita undang saja. Siapa yang diundang? Sebulan. Allah musta'an. Kharijiyah dikenal sebagai mereka khawarij nasional. Nasional. Dengar namanya tak? Ya nggak mungkin kamu datang. Langsung kamu katakan afwan. Lain. Gitu ya. Itu yang diplomasi jawabannya. Yang kencang jawabannya afwan. Ya kamu udah itu khariji, ada nggak mau lek. Aku yang jadi yang diplomatis afwan kan apa aja. Nah kalau kamu jadi mau jangan tadi bareng sama mereka mukhalafah wa musyawarah wa muakalah wa mubasatah wa qafqah yang raya itu Allah musta'an itu menunjukkan prinsip yang ada. Lihat ucapan beliau satu lagi. Fala tatawara narusun fala tatawara naru sunniyin wa mubtadi'in. Maka tidak boleh saling nampak. Itu bahasanya. Tawar itu artinya sembunyi. Orang Pak. Gitu ya. Tawar sembunyi. Ya tawara minal qawm su'ima sirra. Sembunyi. Tapi la tatawara tidak sembunyi. Artinya nampak. Gitu. Tidak boleh nampak hatinya seorang sunni dengan seorang mubtadi. Ini kata-kata yang sangat tegas ya. Tidak bisa nampak apinya saja nggak bisa nampak. Ini api rumahnya seorang sunni. Tidak bisa kemudian kelihatan sama seorang mubtadi umpal di dekatnya dia yang nampak juga apinya. Kamu ini apinya mubtadi, nggak mungkin. Apinya aja nggak boleh nampak, apalagi apa yang hidupnya. Terlebih lagi tidak boleh. Ini kalimat yang menunjukkan bahwa harus sangat jauh pisah antara sunni dengan hizbi, sunni dengan mubtadi. Nah, itu kalau memungkinkan. Ya. Kalau memungkinkan, yang penting jauh dari sisi muamalahnya. Tidak pernah ketemu juga. Ada fi wadin wa anta fi wadin akhar. Ini sebuah lembah kamu terima yang nafsi. Kalau dulu menceng, nggak mau ya. Allahul musta'an. Ini harus baik-baik. Apalagi kalau kemudian talaqil ilm ya tambah ngawur lagi belajar ilmu dari seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah, ahli ilmu kalam, ahli ilmu filsafat dan semisalnya, itu nggak mungkin.
ketemu api aja tidak, mukhalafah juga tidak, musyawarah juga tidak, muakalah juga tidak. Iftalaqil ilm. Ini merupakan prinsip dia membangun ilmunya, membangun akidahnya, membangun amal dia. Kalau kemudian seorang yang mengaku dirinya sunni salafi, dai-nya lagi, kemudian dia belajar kepada ahli falasifah, ahli bidah wal kalam yang dikenal penyimpangan yang ada pada mereka dengan alasan untuk mendapatkan jasa gelar S2 dan misalnya itu bukan menunjukkan dia itu orang yang salah praktek, tapi orang yang munharifun fil manhaj, menunjukkan menyimpang prinsip. Ada nggak yang macam itu? Hah? Ada. Ngaku salah dai, untuk dikenal. Allah musta'an. Tapi belajar di depan orang-orang yang berusaha. Ahli kalam, sabul ahwal wal bidah. Dengan alasan untuk mengejar S2. Dapat apa ya? Hah? Master ya? Masya Allah. Master. Kalau yang dia pelajari bidang pendidikan apa? MPD. Masya Allah. Kalau MM? Oh manajemen. Oh bagaimana ini? Kalau gitu ya. Kalau terkait dengan ilmu agama, MAG. Masya Allah. Yang untuk M-nya aja loh. Kalau enggak master ya miliar lumayan. Allah misalnya kemana kulihan. Ini kalam tawil dari Syekh rahimahullah taala. Beliau tegaskan betul kepada tulabul ilm supaya jangan sampai salah dalam memilih seorang guru. Jangan belajar dari seorang mubtadi'. Ihzar abal jahl bil mubtadi'. Ilmu berisik ya. Salah belajar, salah ilmu akhirnya menyinggung. Allahul musta'an. Nanti ya, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada keterangan beliau contoh-contoh yang lain dari salafus saleh terkait dengan sikap yang tegas yang mereka sebutkan untuk ashabul ahwa wal bidah. Hadi wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang.